Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai observasi usaha kecil pasar tradisional yang ada di Kota Padang. Yang beranggotakan yang pertama Arisa Jelita Putri dengan NIM 20059051 dan Ta Utama dengan NIM 20059123, Muhammad Hanafi dengan NIM 20059021, Nurul Aini dengan NIM 20059085, Reza Yuli Sandra dengan NIM 20059093, dan Selviat Mawijaya dengan NIM 20059097. Dengan dosen pengampu, Bu Snil Khotimah, SE BBA Hons PhD. Yang pertama yaitu mengenai pengantar materi. Usaha kecil adalah usaha yang pemiliknya mempunyai jalur komunikasi langsung dengan kegiatan operasi dan juga dengan sebagian besar tenaga kerja yang ada dalam kegiatan usaha tersebut. Serta biasanya hanya memperkerjakan tidak lebih dari 50 orang. Ciri-ciri usaha kecil yang pertama, manajemen tergantung pada pemilik. Yang kedua, modal disediakan oleh pemilik itu sendiri. Yang ketiga, skala usaha dan jumlah modal yang dimiliki relatif kecil. Yang keempat, daerah beroperasinya usaha bersifat lokal. Yang kelima, sumber daya manusia yang digunakan terbatas. Yang keempat, yaitu biasanya berhubungan dengan kebutuhan kehidupan sehari-hari. Dan yang ketujuh, adanya karyawan yang berhubungan dengan kekerabatan emosional. Dan yang terakhir, mayoritas karyawan berasal dari kalangan yang tidak mampu secara ekonomis. Kecamatan yang ada di Kota Padang ini terbagi menjadi 11 kecamatan. Yang pertama yaitu Nanggalo, yang kedua Koto Tangah, yang ketiga Padang Barat, yang keempat Lubuk Kilangan, yang kelima Lubuk Begalung, yang keenam Padang Utara, yang ketujuh Kuranji, yang kedelapan Pau, yang kesembilan Padang Selatan, yang kesepuluh Bungus Teluk Kabung, dan yang terakhir Padang Timur. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Selviat Mawijaya. Kepada Selvi dipersilahkan. Terima kasih moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang usaha kecil yang ada di Kecamatan Padang Barat. Yang mana pada Kecamatan Padang Barat ini, kami melakukan survei di Pasaraya Padang, di mana memiliki usaha kecil terbanyak di Padang. Usaha kecil di Pasaraya Padang ini sangat bervariasi, di mana konsumen dapat menemukan bervariasi berbagai macam kebutuhan, mulai dari sandang dan pangan. Pemilik usaha kecil di sini memiliki usia kisaran 18 sampai 63 tahun, dan usaha kecil ini kebanyakan memiliki produk yang sama. Usaha kecil yang ada di Pasaraya ini misalnya seperti usaha minuman, usaha jual baju, jasa soal sepatu, usaha makanan, penjual aksesoris, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu di Kecamatan Nanggalo dan Koto Tangah. Sesuai dengan observasi yang kami lakukan di Kota Padang, terdapat berbagai macam usaha kecil di pasar-pasar. Misalnya di Pasar Nanggalo dan Pasar Lubuk Buaya. Pasar ini menjadi pasar yang ramai dikunjungi masyarakat daerah Padang, yang mana di pasar ini banyak terdapat berbagai usaha kecil seperti penjual buah-buahan, penjual sayuran, penjual ikan, dan masih banyak lagi jenis usaha kecil. Di mana pedagang-pedagang di sini modalnya disediakan pemilik sendiri. Daerah operasi usahanya juga bersifat lokal. Sumber daya manusianya juga terbatas, serta dagangannya juga berhubungan dengan kebutuhan kehidupan sehari-hari. Rata-rata pedagang yang berjualan di pasar tersebut berusia 20 sampai 65 tahun, yang mana pendapatan perharinya sekitar kurang lebih 100.000 sampai dengan 2 juta rupiah. Setelah kami melakukan observasi, ternyata masih ada yang tetap jualan selama pandemi COVID-19 kemarin. Karena kegiatan berdagang tersebut sebagai mata pencaharian mereka satu-satunya. Jika mereka tidak jualan, lalu dengan apa mereka memenuhi kebutuhan hidup mereka? Di samping itu, ada beberapa pedagang yang memanfaatkan masa pandemi dengan berjualan online melalui media. Sekian dari saya, kembalikan kepada moderator.
Baiklah, terima kasih atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Reza Yulisandra. Kepada Reza dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan Kecamatan Padang Utara dan Kuranji. Kecamatan Padang Utara memiliki banyak usaha kecil, salah satunya yang berada di Pasar Ula Karang. Kami melakukan survei ke Pasar Ula Karang, banyak kami temukan usaha kecil di bidang pangan. Di pasar ini kebanyakan usahanya mencakup sayur-sayuran, ikan, ayam, dan rempah-rempah atau bumbu dapur. Namun ada juga beberapa usaha kelontong serta penjual santan. Beberapa ciri dari usaha di Pasar Ula Karang ini adalah: 1. Usaha yang dimiliki penjual berasal dari modal sendiri. Kedua, manajemen atau pengelolaan usaha juga dilakukan langsung oleh pemilik. 3. Sumber daya manusia yang terlibat juga terbatas karena hampir seluruh penjual di sini mengelola usahanya sendiri dan tidak memiliki karyawan. Kalaupun ada, itu pun kebanyakan berasal dari anggota keluarga atau teman. Namun lebih banyak yang melakukan penjualan sendiri. Keempat, barang yang diperjualbelikan juga berhubungan dengan kebutuhan sehari-hari, seperti kebutuhan pangan, misalnya sayuran, buah, ikan, ayam, dan rempah-rempah, dan beberapa penjual alat-alat rumah tangga. Rata-rata usia penjual di pasar ini kisaran 20-70 tahun. Dan pendapatan yang diperoleh dari usaha kecil itu pun berkisar antara 200.000 sampai 2.500.000. Walaupun ada beberapa pedagang yang memiliki omset lebih dari itu. Pandemi COVID sangat mempengaruhi penjualan di pasar ini, sehingga ada beberapa usaha yang terkena dampak, sehingga harus menutup usahanya. Namun menurut penjual bumbu dapur, tahun ini lebih berpengaruh terhadap penjualan karena beberapa bumbu yang mengalami kenaikan harga pesat, seperti cabai. Penjual menuturkan bahwa kenaikan harga cabai menurunkan angka penjualan karena harga cabai yang naik tidak mengikuti kondisi ekonomi yang ada. Setelah kami survei, di Pasar Ula Karang tidak menjalankan inovasi saat corona, apalagi usaha kecil di bidang pangan. Mereka menjual seperti biasanya dan ada juga terpaksa menutup usaha. Selanjutnya yaitu Kecamatan Kuranji. Kecamatan Kuranji memiliki banyak usaha kecil, salah satunya yang berada di Pasar Belimbing. Namun ada juga beberapa usaha kelontong. Beberapa ciri dari usaha di Pasar Belimbing ini adalah: 1. Usaha yang dimiliki penjual berasal dari modal sendiri. 2. Manajemen atau pengelolaan usaha juga dilakukan langsung oleh pemilik dan juga karyawan. 3. Barang yang diperjualbelikan juga berhubungan dengan kebutuhan sehari-hari. Rata-rata usia penjual di pasar ini kisaran 20-70 tahun. Dan pendapatan yang diperoleh berkisar antara 400 sampai 3 juta. Pandemi juga memberikan dampak terhadap pasar ini seperti adanya penurunan penjualan. Setelah disurvei, usaha di Pasar Kuranji tidak menjalankan inovasi saat corona, apalagi usaha kecil. Mereka menjual seperti biasanya dan ada juga yang terpaksa menutup usahanya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Arisa Jelita Putri. Kepada Arisa dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan Kecamatan Lubuk Kilangan. Kecamatan Lubuk Kilangan memiliki banyak usaha kecil, salah satunya berada di Pasar Bandar Buat. Kami melakukan survei ke Pasar Bandar Buat. Banyak kami temukan usaha kecil di bidang pangan dan sedikit yang menjual di bidang sandang. Usia yang dimiliki oleh pemilik usaha kecil adalah dari umur 13 sampai 65 tahun. Income yang didapatkan oleh pemilik usaha kecil kisaran 100.000 sampai 1.500.000 per hari, tergantung jenis usahanya. Usaha yang dijual di Pasar Bandar Buat memiliki ciri-ciri dari usaha kecil, di mana usaha ini memiliki satu, manajemennya tergantung pemilik. Kedua, modal disediakan oleh pemilik sendiri. Ketiga, skala usaha dan jumlah modal relatif kecil, dan masih banyak lainnya. Struktur usaha kecil yang ada pada Pasar Bandar Buat memiliki struktur antara pemilik dan bawahan. Kami melihat setiap usaha ini ada yang memiliki bawahan dan paling banyak ada 3 bawahan. Setelah kami survei, usaha di Pasar Buat ini tidak menjalankan inovasi saat corona, apalagi usaha kecil di bidang pangan. Mereka menjual seperti biasanya dan ada yang terpaksa menutup usaha dikarenakan sepinya konsumen saat corona. Kedua, Kecamatan Lubuk Begalung.
Kecamatan Lubuk Begalung memiliki usaha kecil yang juga banyak. Kami melakukan survei di sekitaran pasar yang kecil dan mensurvei usaha kecil yang berjualan di pinggir jalan. Kami banyak menemukan usaha di bidang pangan yang banyak peminatnya. Usaha kecil di Kecamatan Lubuk Kilangan banyak di bidang pangan seperti usaha minuman, usaha kebab, penjual bubur, dan banyak lainnya. Usia yang dimiliki oleh pemilik usaha kecil di tepi jalan kebanyakan di usia muda antara 20 sampai 30 tahunan. Tetapi pemilik usaha kecil di pasar kecil Kecamatan Lubuk Begalung berusia 20 sampai 65 tahun. Income yang didapatkan oleh pemilik usaha kecil kisarannya adalah Rp100.000 sampai Rp2 juta. Struktur usaha kecil yang ada pada Kecamatan Lubuk Begalung memiliki struktur antara pemilik dan bawahan. Kami melihatnya ada paling banyak bawahannya adalah 4 orang dan beberapa yang menjalankan inovasi saat corona. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Hanafi. Kepada Hanafi dipersilakan. Oke, semuanya terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya salah satu anggota di kelompok 4 akan menjelaskan materi berkaitan dengan survei pasar pada daerah Padang Selatan dan juga Pauh. Yang pertama itu ada Padang Selatan, itu ada Pasar Gadang, merupakan salah satu kelurahan yang terdapat di Padang Selatan, Sumatera Barat. Pasar Gadang ini didominasi oleh pekerja buruh kasar yang biasanya bekerja di gudang-gudang penyimpanan barang. Lalu berbicara tentang geografis Pasar Gadang ini merupakan berbatas langsung pada bagian utara itu dengan Kelurahan Ranah Para Rumbio, pada bagian selatan berbatasan langsung dengan Batang Arau, pada bagian timur berbatasan langsung dengan Subarang Padang, dan pada bagian barat berbatasan langsung dengan Kelurahan Kampung Pondok, Kecamatan Padang Barat. Penduduk pada Kelurahan Pasar Gadang ini didominasi oleh buruh-buruh pekerja kasar. Lalu berbicara tentang ciri-ciri Pasar Gadang ini, yang pertama, untuk modal itu berasal dari modal sendiri. Yang kedua, untuk manajemen dagangan di manajemen secara pribadi atau personal, lalu menjual barang-barang harian atau barang PND, lalu sumber daya manusia yang terdapat pada Pasar Gadang ini terbatas. Lalu yang kedua ada Pasar Pauh, di mana berbicara tentang geografisnya, terletak pada berbatasan langsung sebelah utara dengan Kecamatan Koto Tangah, pada bagian selatan dengan Kecamatan Lubuk Kilangan dan Lubuk Begalung, pada bagian barat berbatasan langsung dengan Kuranji, pada bagian timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Solok. Lalu berbicara tentang ciri-ciri Pasar Pauh, yang pertama dengan modal sendiri, sumber daya manusia yang terbatas, lalu yang ketiga usaha bersifat lokal, yang keempat karyawan yang bekerja di sana masih berhubungan satu sama lain. Lalu berbicara tentang struktur kedua pasar ini, mereka sama-sama memiliki struktur antara owner atau pemilik dengan para pekerja atau karyawan pada pasar tersebut. Mungkin sekian presentasi materi yang dapat saya sampaikan. Kembalikan moderator. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Danta Utama. Kepada Danta dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan observasi Bungus Teluk Kabung. Pasar Bungus terletak di Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat. Terletak di pinggir jalan menuju Kota Solo. Itu merupakan pasar tradisional. Ciri-cirinya itu 1. SDM yang terbatas, 2. Modal sendiri, dan 3. Menjual kebutuhan sehari-hari. Dan begitu juga untuk Padang Timur, Pasar Terandam, terletak di Kecamatan Padang Timur, di mana pasar ini merupakan tradisional yang menjual berbagai macam kebutuhan sehari-hari. Dan ada juga contohnya, 1. SDM yang terbatas, 2. Mempunyai modal sendiri, 3. Manajemen usahanya sendiri, dan yang keempat, mayoritas karyawan berasal dari kalangan kurang mampu secara ekonomi. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya. Berikut adalah beberapa contoh lampiran data dan lampiran foto dari kegiatan survei yang kami lakukan di pasar yang ada di Kota Padang ini. Dari data tersebut kita dapat melihat yaitu pemilik, toko, dan usia, serta berapa omset yang diperoleh oleh penjual.
dan beberapa foto dari kegiatan survei yang kami lakukan. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah, kami mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.